wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indrawati, guru IPA dari SMP Yakalusti Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi kali ini saya akan melakukan pengujian sifat larutan asam, basa, dan juga garam menggunakan indikator alami, teman-teman. Jadi pada video saya sebelumnya, saya menggunakan beberapa bahan-bahan yang saya uji. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan yang kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita. Tapi alat uji atau indikator uji yang saya gunakan menggunakan kertas lakmus, sedangkan pada video saya kali ini saya menggunakan indikator alami. Jadi adapun indikator alami yang saya gunakan, yang pertama ada germanium, yang kedua ada hanjelang, yang ketiga ada bunga kertas, yang keempat ada kunyit, dan yang kelima ada wortel. Jadi ini merupakan bahan-bahan alami yang bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar rumah kita, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir mengenai budgetnya seperti apa, seberapa banyak budgetnya, karena kita bisa langsung ambil saja di lingkungan di sekitar rumah kita. Jadi sebelum teman-teman melakukan pengujian atau melakukan pelarutan pada indikator alami seperti ini, alangkah baiknya itu indikator-indikator alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan digerus terlebih dahulu, teman-teman. Jadi ketika digerus nanti didapat ekstraknya dan kita larutkan menggunakan alkohol, jadi seperti ini. Untuk proses pengerusannya nanti akan saya tampilkan ya, teman-teman ya. Jadi sebelum memulai pengujian pada larutan asam, basa, dan juga garam, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, and share jika teman-teman merasa bahwa video yang saya buat kali ini bermanfaat. Oke, baiklah teman-teman, ini pertama untuk membuat indikator alami. Saya pertama menggunakan bunga geranium. Jadi geranium ini sendiri bisa kita gunakan sebagai indikator alami. Jadi pertama-tama untuk membuat indikator alami, kita gerus dulu dia. Gerus sampai halus. Jadi benar-benar halus. Sudah itu nanti ditambahkan dengan 5 ml alkohol untuk melarutkan senyawa-senyawa yang terkandung di dalam bunga ini, supaya nanti bisa kita gunakan sebagai indikator alami ya, teman-teman ya. Jadi prosesnya kita gerus terlebih dahulu seperti ini. Gerusnya sampai habis ya, teman-teman ya, biar benar-benar dapat ekstrak yang kita inginkan. Jadi ekstraknya itu nanti yang kita gunakan sebagai larutan untuk membuat indikator alami dari tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan di sekitar rumah kita. Jadi kalau ingin membuat indikator alami, sebenarnya tanaman-tanaman itu yang berwarna itu bisa digunakan sebagai indikator alami. Cuman terkadang akurasinya saja yang kurang akurat. Jadi lebih baik menggunakan bahan-bahan atau tanaman-tanaman yang memiliki intensitas atau memiliki pigmen warna yang cukup terang, sehingga kita bisa melihat perubahan warna yang terjadi nanti seperti apa. Jadi semua tanaman yang berwarna atau memiliki pigmen pada tumbuhan itu bisa kita gunakan sebagai indikator alami. Oke, udah halus seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau sudah halus seperti ini, kita pindahkan ke dalam wadah. Oke, seperti ini, pindahkan ke dalam wadah dan kita tambahkan menggunakan alkohol.
Oke, sudah dapat ya. Jadi cukup kita aduk saja menggunakan batang pengaduk. Jadi kenapa saya menggunakan alkohol ini untuk melarutkan senyawa-senyawa yang ada di dalam bunga ini teman-teman. Jadi kalau ada senyawa-senyawa yang tidak larut itu bisa dilarutkan menggunakan alkohol. Jadi alkohol ini gunanya atau fungsinya untuk melarutkan senyawa-senyawa kimia yang terdapat pada beberapa tanaman yang berpigmen gitu ya teman-teman. Oke, ini nanti kita saring teman-teman. Jadi ambil ekstrak airnya saja. Jadi ini jadinya teman-teman. Jadi yang tadi sudah kita gerus bersama, ketika sudah dilarutkan ke dalam alkohol, jadinya warna seperti ini, agak keunguan. Jadi teman-teman bisa lihat, ini warnanya agak ungu gitu. Nih, bisa lihat ya. Jadi ini bisa kita gunakan, dah siap kita gunakan untuk menguji coba larutan-larutan yang bersifat asam, basa maupun yang bersifat garam. Nanti kita coba bareng-bareng ya teman-teman. Ini juga perlakuannya sama seperti yang tadi. Ini ada kunyit, ada wortel, hanjuang, dan juga ada bunga kertas yang bisa kita gunakan untuk indikator alami yang bisa kita temui dalam lingkungan sekitar kita. Jadi larutan yang pertama yang ingin saya uji menggunakan indikator alami yang sudah saya buat adalah HCl ya teman-teman. Jadi HCl ini sejujurnya HCl yang digunakan harusnya adalah HCl yang murni, tapi 0,1 mol. Tapi kebetulan pada keadaan yang sekarang, teman-teman tahu sendiri, sekarang sedang merabak sekali virus corona di mana-mana, bahkan tanpa terkecuali di tempat saya sekarang. Jadi untuk mendapatkan larutan tersebut sedikit susah ya teman-teman. Jadi untuk meminimalisir atau mengganti alternatif tersebut, saya menggunakan Fixal. Ini tidak bermaksud untuk sponsor atau apapun, tidak sama sekali. Karena Fixal ini mudah kita dapatkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak punya HCl atau larutan HCl yang masuk awal, teman-teman bisa menggunakan HCl pada Fixal karena Fixal sendiri itu mengandung larutan HCl. Jadi untuk melakukan percobaan yang pertama, teman-teman ambil 3 tetes larutan HCl, kita masukkan ke sini masing-masing. Karena kita punya 5 indikator, maka di kelima lubangnya kita tetesin sebanyak 3 tetes larutan HCl. Sudah seperti ini, maka kita bisa meneteskan masing-masing 3 tetes atau 2 tetes sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya teman-teman, pada plat tetes yang sudah kita teresi larutan HCl ini. Yang pertama saya pakai geranium terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini hasilnya. Yang pertama HCl ditetesi dengan indikator geranium, itu berubah menjadi warna merah muda ya teman-teman. Kemudian indikator yang kedua, ini ada hanjuang. Ini hanjuang, warnanya seperti ini. Jadi kita tetesi juga ke dalam plat tetes sebanyak 3 tetes. Yang ini kunyit ya teman-teman. Dan yang ini wortel. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri warnanya. Jadi intensitas warna yang ada seperti ini. Jadi yang ini tadi adalah bunga geranium, yang ini adalah hanjuang, yang ini adalah bunga kertas, yang ini kunyit, dan yang ini yang terakhir adalah
Larutan yang kedua itu adalah NaOH. Sama konteksnya dengan HCl tadi teman-teman. Jadi NaOH juga sedikit kesulitan saya mencari bahannya karena ya tadi pandemi virus corona itu menghalangi segala pendistribusian alat-alat dan bahan-bahan. Dia untuk mengantisipasi atau meminimalisir hal tersebut, saya menggunakan NaOH yang saya buat dari sabun cair. Jadi sisa teman-teman larutkan saja dengan air maka akan jadi seperti ini. Jadi larutan ini kita masukkan masing-masing 3 tetes pada gelas tetes. Jadi ini ada 5 lubang sudah kita isi dengan larutan NaOH. Kemudian sekarang kita melihat perubahan warna yang terjadi pada larutan tersebut menggunakan indikator alami yang sudah kita buat. Yang pertama, saya menggunakan geranium. Yang kedua pakai hanjuang. Yang ketiga pakai bunga kertas. Yang keempat pakai indikator kunyit. Dan yang kelima wortel. Jadi hasilnya seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Dari mulai yang indikator yang pertama ada geranium, yang kedua ada hanjuang, yang ketiga ada bunga kertas, yang keempat ada kunyit, dan yang kelima adalah ketiga ada larutan NaCl. Jadi NaCl yang saya buat ini dari garam dapur. Jadi garam dapur bisa teman-teman ambil di dapur teman-teman masing-masing, dibuat dan dilarutkan menggunakan air. Jadi ini sama perlakuannya seperti kedua teman yang tadi. Ini juga sama-sama 3 tetes. Dan perlakuannya juga sama ya teman-teman pada indikator ini. Yang pertama ada geranium, yang kedua ada hanjuang, yang ketiga ada bunga kertas, yang keempat ada kunyit, dan yang kelima ada wortel. Jadi hasilnya seperti ini. Ini yang menggunakan geranium, ini hanjuang, yang ini bunga kertas, ini kunyit, dan yang ini adalah wortel. Jadi itulah tadi pengujian pada larutan HCl, NaOH, dan juga garam dengan menggunakan indikator alami yang sudah kita buat teman-teman. Ada geranium, kemudian ada daun hanjuang, ada bunga kertas, kunyit, dan juga wortel. Jadi berdasarkan dari yang kita uji tadi, ada menimbulkan beberapa warna yang cukup intens dan juga yang warnanya mendekati gelap seperti
seperti itu. Itu merupakan hasil dari indikator itu sendiri, bahwa sebenarnya indikator alami seperti ini pun bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi senyawa tersebut mengandung asam, basa, atau garam kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sebelum saya mengakhiri video kali ini, jangan lupa sekali lagi teman-teman untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa melakukan praktikum atau uji sederhana di rumah mereka masing-masing. Jadi sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.